Halo teman-teman semuanya, kalian sudah pernah tahu belum tentang perencanaan komunikasi? Atau kalian berpikir bahwa semua komunikasi itu butuh perencanaan? Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perencanaan komunikasi, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa itu perencanaan komunikasi? Menurut John Middleton, perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Nah, sumber daya itu bukan hanya berasal dari media massa dan komunikasi antar pribadi saja loh, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang dirancang untuk merubah perilaku serta menciptakan keterampilan-keterampilan antar individu dan kelompok dalam bentuk tugas yang diberikan oleh suatu perusahaan maupun organisasi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa sih perencanaan komunikasi itu diperlukan? Berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan itu didukung oleh komunikasi yang pada dasarnya bergantung pada perencanaannya. Artinya, suatu program pembangunan yang direncanakan dengan baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan di masa depan. Terus, kok bisa sih perencanaan komunikasi itu muncul? Emang awalnya dari mana? Nah, mari kita bahas sejarahnya. Pertama, perencanaan komunikasi ini muncul karena adanya konflik antara negara berkembang dengan negara maju yang memuncak pada tahun 1970-an. Yang kedua, yaitu pada zaman Perdana Menteri Indira Gandhi yang mengeluhkan adanya ketidakseimbangan informasi atau yang biasa kita sebut dengan information flow. Terbukti pada saat ini, negara berkembang kurang mampu dalam menguasai informasi teknologi. Dalam perencanaan komunikasi, ada namanya kebijakan komunikasi. Nah, apa itu kebijakan komunikasi? Pertama, menurut Summerland, kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip antara dan pedoman di mana komunikasi itu dibangun secara khusus dengan kerangka yang lebih luas. Yang kedua, menurut Shin and Brain, kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip, aturan, dan pedoman di mana sistem komunikasi itu dibangun menjadi kerangka agar dapat digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan alokasi dana yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Nah, sebenarnya tujuan dari perencanaan komunikasi itu apa sih? Yang pertama, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya komunikasi untuk mendorong komunikasi yang terencana dan sistematis. Yang kedua, agar informasi itu lebih mudah dikemas dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Dan orang-orang yang terlibat adalah eksekutif, legislatif, dan badan yang bergerak di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam strategi perencanaan komunikasi. Jadi, strategi perencanaan komunikasi adalah perencanaan yang dibuat untuk mengelola kejadian yang akan datang sebagai rencana suatu perusahaan dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Selain itu, terdapat operasional perencanaan komunikasi yang dibagi menjadi dua. Pertama, perencanaan infrastruktur komunikasi adalah perencanaan teknik yang menyangkut alat-alat komunikasi. Contohnya seperti perencanaan infrastruktur dan lain-lainnya. Kedua, yaitu perencanaan program komunikasi. Ialah perencanaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, ide, dan penyusunan tentang kegiatan komunikasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita masuk kepada perencanaan komunikasi. Nah, menurut Meyerson, perencanaan komunikasi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu perencanaan nasional menyeluruh, mencakup kebijakan umum untuk tujuan, spesifikasi tujuan yang lengkap dan terpadu, dan rencana yang ditunjang dengan sistem informasi. Yang kedua yaitu pendekatan perencanaan terpilih, mencakup rencana yang berkaitan langsung atau subsistem yang memprioritaskan
dan pendekatan ini dilakukan lebih mudah dari realitasnya. Selanjutnya kita masuk kepada teori pendekatan komunikasi. Yang pertama, teori pembangunan. Nah, teori ini digunakan untuk tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki dalam suatu pembangunan. Yang kedua yaitu teori sosiologi. Nah, teori ini digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosiokultural. Ketiga yaitu teori komunikasi. Nah, teori ini sangat berkaitan dengan berbagai macam komunikasi. Dan yang keempat yaitu teori organisasi. Nah, teori ini digunakan untuk memahami kelembagaan, baik dijadikan sebagai sarana penggerak program ataupun dijadikan sebagai target sasaran program. Selanjutnya kita masuk kepada hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu perencanaan komunikasi sebagai proses. Yang kedua yaitu perencanaan komunikasi sebagai sistem. Yang ketiga perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi. Yang keempat pendekatan sebagai aktivitas ekonomi. Dan yang kelima yaitu sebagai evaluasi. Nah, itulah pembahasan tentang perencanaan komunikasi. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham? Atau ada yang masih bingung? Kalau bingung, jangan lupa komen di bawah ya. See you!